ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده ومن جاهد في سبيله بحق جهاده إلى يوم الدين. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumat terakhir pada Ramadan 1443, atau sebagian sudah memiliki keyakinan bahwa ini adalah satu Syawal dari Jumat pertama pada bulan Syawal. Tidak mengapa, permasalahannya adalah setiap kita mengikuti sesuai dengan keyakinan yang kita pilih, yang kita ambil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman sekalian, Allah telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga menuntaskan ibadah Ramadan dan seluruh rangkaiannya yang Allah sudah takdirkan berikan kepada kita. Kepada wasi di akhir Ramadan, pada sekalian, Rasulullah dalam satu hadis menyebutkan bahwa pada akhir Ramadan ada doa yang diuntai, yang dipanjatkan kepada Allah, dan doa ini adalah di mana muhasabah buat kita sekalian yang sudah Allah izinkan untuk menjalani Ramadan sebulan penuh. Teman sekalian, Allahumma la taj'alhu akhiral 'abdi min siyamana iya fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau jadikan saum ini sebagai yang terakhir dalam kehidupanku. Seandainya Kau beri ketetapan yang sebaliknya, artinya puasa terakhir, Pak, yang semua kita tahu, maka karena doa ini, jadikanlah puasaku ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan puasa yang hamba semata. Untai doa ini mengandung muhasabah, evaluasi untuk kita. Allah telah izinkan kita dengan training yang sangat luar biasa, sebulan penuh kita dikembleng, di training dengan bulan Ramadan. Dan ini karunia yang sangat besar. Tidak semua orang diberikan oleh Allah kesempatan hingga menuntaskan bulan training yang luar biasa ini. Jamaah sekalian, maka evaluasi yang perlu kita camkan baik-baik adalah apakah kita selama ini telah menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan kepada kita atas syariat puasa itu, atau kita selama ini termasuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa ala kadarnya. Semua kita yang bisa menjawab. Tapi hari ini adalah hari terakhir dalam putaran Ramadan ini, maka menyesallah untuk kita yang selama ini tidak memaksimalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Teman sekalian, ibaratnya sebuah pelajaran yang berharga yang kita ambil dari tamsil binatang. Kita ambil dua makhluk Allah, binatang yang bernama ular dan ulat. Ya, kalau kita, teman sekalian, kita ini sebenarnya makhluk yang pada hakikatnya dimuliakan oleh Allah pada awalnya dan pada penciptaannya. Tetapi sebagaimana diketahui dan sebagaimana juga Allah banyak menjelaskan tentang karakter manusia, manusia sering menyelisih syariat, manusia sering menyelisih kemauan Allah,
manusia sering menyalahi aturan-aturan yang Allah inginkan agar manusia itu tetap menjadi mulia, sebagaimana Allah ciptakan dari awal. Surat 17 ayat 74 Allah sudah jelaskan dengan tegas kepada kita, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah telah memuliakan keturunan anak Adam, kita semua manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, Allah memungkinkan kita didaratkan dari lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, Allah kasih kepada kita rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum 'ala katsiran mimman khalaqna tafdila. Wa faddalnahum, dan Allah kasih kelebihan, Allah kasih fadilah, Allah kasih kemuliaan kepada mereka manusia, kepada kita semua, 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila, atas kebanyakan makhluk yang kami cipta. Itu kata Allah. Atau surat At-Tin pada rangkaian ayat 5 dan 6, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan manusia itu pada sebaik-baik keadaan, pada sebaik-baik penciptaan. Sempurna kita diciptakan oleh Allah. Tetapi kemudian ayat tadi dalam surat At-Tin dilanjutkan dengan posisi terbalik, yakni ketika Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia meluncur, mendegradasi, merendahkan diri ke tempat asfala safilin, tempat yang paling bawah, yang paling rendah. Aslinya manusia makhluk yang dimuliakan dengan seluruh kelengkapan dan kesempurnaan penciptaan kita, baik fisik, rohani, roh, dan sebagainya, akal, pikiran, dan semuanya yang memungkinkan menjadi makhluk yang amat sangat melangit, membumbung tinggi, bahkan melewati malaikat. Tapi pada titik tertentu, sekali lagi, tatkala manusia menyelisih apa yang Allah kehendaki, maka manusia menjadi makhluk yang terhinakan, terendahkan, terdegradasi pada posisi tempat yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Nah, Ramadan jemaah sekalian membimbing kita, mentraining kita, menggembleng kita untuk menjadi manusia yang berkenan berproses melalui training Ramadan itu, menjadi manusia yang berawal atau dari mental hewani menuju mental insania. Jemaah sekalian, sejenak kita berintrospeksi pada apa yang ada dalam diri kita. Meskipun awalnya Allah ciptakan kita dalam keadaan mulia, ya, tapi manusia karena dalam dirinya Allah sematkan dua potensi yang saling bertentangan, maka disitulah ujiannya. Kan Allah sudah tegas mengatakan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami, kata Allah, ilhamkan kepada jiwa manusia potensi fujur dan takwa, potensi keburukan dan potensi kebaikan. Lalu Allah jelaskan resep formula menyelesaikannya. Itu apa? Ayat sudahnya. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah, menanglah, sukseslah orang yang membersihkan jiwanya. Sebaliknya, ayat sudahnya, waqad khaba man dassaha, dan merugilah, celaka, binasa orang yang selalu mengotorinya. Bersih dan kotornya tergantung pada kita. Nah, Ramadan adalah media, sarana, kesempatan untuk berproses tazkiyatun nufs, membersihkan jiwa manusia dari kekotoran dan nafsu-nafsu binatangan. Terus sekalian, pada pentas kehidupan nyata manusia, kita betul-betul melihat ada sebagian manusia karena tidak mengindahkan perintah dan syariat Allah, maka menjadi makhluk yang luar biasa buruknya, luar biasa jeleknya, dan luar biasa hancurnya. Tatkala kita berkata dengan satu kata rakus misalnya, maka ternyata dimungkinkan bukti yang sangat jelas makhluk yang terakus di dunia ini adalah manusia. Karena binatang hanya makan pada bagiannya masing-masing, binatang tertentu juga makan pada bagian dan jatah dan haknya masing-masing. Tapi manusia makan segala apa yang ada di dunia ini. Padahal Allah sudah batasi. Kan tadi ayatnya sudah wa razaqnahum minat thayyibat. Kami kasih rezeki kepada manusia, rezeki yang baik-baik. Yang baik sudah Allah siapkan, yang halal sudah Allah siapkan. Tapi sebagian manusia mencari justru yang lebih dari itu.
Sebagai ilustrasi yang gampang Pak, misalnya supaya gampang dipahami Pak. Orang yang berkarakter yang melewati rakusnya binatang. Manusia sudah dikasih gaji misalnya, tapi masih mengambil yang bukan gaji, korupsi misalnya. Itu kan namanya manusia sudah dikasih yang halal, masih mencari yang haram. Minuman ribuan macam yang Allah halalkan, masih ada sebagian manusia yang mengambil minuman yang diharamkan oleh Allah. Makanan yang dihalalkan jutaan jenis, tetapi ada manusia yang justru senangnya mengambil makanan yang diharamkan oleh Allah. Ada semacam korelasi Pak dengan binatang. Kita nggak sebut namanya. Ada binatang yang kalau dikasih tempat yang bersih nggak mau, maunya tempat yang nyomber, yang kotor, yang jorok. Binatang tertentu itu ditempatkan di taman bunga yang indah, dia tidak betah. Tapi tak kalah binatang itu ditempatkan di comberan, dia betah luar biasa. Manusia ada yang berkarakter, sudah dikasih yang bersih, masih minta yang comberan. Dan semua itu berawal dari kerakusan manusia, dari hawa nafsu yang tidak terkendali. Harapannya kan Ramadan mendidik kita untuk tidak rakus. Maka tak kalah buka puasa Pak, betapa pelajaran yang sangat berharga dan masuk ke relung yang mendalam. Kita dari pagi ingin itu, makanan ini, makanan itu, minuman ini, minum itu. Toh pada saat beduk buka, kita dicukupkan oleh segelas air atau sepotong kue atau dua kurma misalnya. Itu kan pelajaran Pak. Ternyata yang diinginkan luar biasa, tapi yang dibutuhkan sebenarnya sekedarnya. Nah, manusia sering lepas kendali sehingga apa yang dikerjakan adalah memenuhi apa yang diinginkan, bukan apa yang dibutuhkan. Jamaah sekalian, kembali kepada training Ramadan. Mari kita muhasabah. Tadi saya katakan mari kita belajar dari makhluk Allah yang bernama ular dan ulat. Ular Pak, sebelum Allah kasih kesempatan berpuasa, yang dalam bahasa kitanya ganti kulit. Dalam waktu tertentu ular atas qadar Allah dengan sistemnya berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak bergerak, diam beberapa hari dan betul-betul diam untuk proses yang bernama ganti kulit. Artinya dalam analogi ini adalah dia dikasih kesempatan untuk berpuasa. Sebelum berpuasa, ular adalah makhluk yang buas, yang menakutkan, yang mengerikan dan sebagainya. Tapi tatkala puasanya sang ular selesai dan ganti kulitnya selesailah sudah proses saumnya puasa, kembali ular menjadi ular yang seperti semula. Tetap buas, tetap mengerikan, tetap menakutkan dan sebagainya. Tidak ada perubahan apa-apa setelah dia menjalani proses kontemplasi diri dalam proses ganti kulit. Ini analogi ya Pak, permisalan dan tamsil. Ada orang di training oleh Allah dengan Ramadan, tapi selesai Ramadan tidak berubah segala macam kebaikannya. Tetap saja menjadi makhluk yang menjijikkan, mengerikan, menyebalkan, menjengkelkan misalnya. Artinya seperti ular yang Allah kasih kesempatan berpuasa, tapi tidak ada perubahan apapun, baik penampilan, karakter, sifatnya, makanannya sama Pak. Nah ini ilustrasi kepada kita. Bisa jadi sebagai manusia di training oleh Ramadan tidak ada hasil apa-apa. Ini yang Ramadan, yang salah apanya? Tentu bukan saumnya, yang salah adalah kitanya yang tidak tepat dalam menjalani trainingnya. Karena training Ramadan itu dahsyat sekali Pak. Orang yang pemarah saja bisa terkendali emosinya Pak ketika sedang puasa, apalagi dengan kata yang lainnya. Nah coba sebelah Pak, sebelahnya kita belajar pada binatang yang hanya beda ujung hurufnya saja.